Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Federa Anika Wisana, NIM 160201886, kelas 01 Pengenalan Komputasi, dan kami dari kelompok 5. Sebelum penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum, mengenai laporan video tugas besar 2, analisis data video games. Analisis data yang kami lakukan menggunakan dataset dari web tersebut yang diautori oleh Gregory Smith pada tahun 2016. Laporan video ini terbagi menjadi 6 bagian penjelasan. Yang pertama, deskripsi data dan file. Yang kedua, karakteristik data. Yang ketiga, statistik. Yang keempat, visualisasi data. Yang kelima, korelasi. Dan yang keenam, data cleansing. Selamat menyaksikan. Selamat pagi kepada Pak Atta dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Regina Elena Gunawan dengan NIM 160200316 sebagai perwakilan dari kelompok 5 untuk menjelaskan bagian pertama dan bagian kedua dari tugas besar kedua mata kuliah pengenalan komputasi, yaitu visualisasi dan analisis data. Pada bagian pertama ini, saya akan membahas mengenai deskripsi data dan file yang digunakan. Kelompok kami memilih data mengenai sekitar 16.500 video games yang dijual di seluruh dunia, serta dengan nama platform, tahun peluncuran, publisher, juga dengan genrenya mereka masing-masing. Penjualannya secara spesifik dihitung untuk wilayah Amerika Utara, Eropa, dan juga Jepang. Untuk wilayah lainnya tercantum pada other sales, dan penjualan keseluruhan dicantumkan pada global sales. Berikutnya, dataset ini diambil dari kaggle.com dan dilakukan oleh vdcharts.com. Kami mengakses dataset ini pada 23 Desember 2020. Secara keseluruhan, dimensi dari data ini adalah 16.548 baris dengan 11 kolom, yaitu kolom rank, year, name, publisher, platform, genre, EU sales, NA sales, JP sales, other sales, dan terakhir adalah global sales. Sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mengenai karakteristik data. Sekarang mari kita lihat dataset yang telah dipilih. Para dataset yang telah dipilih terdapat 11 buah kolom dengan data yang berbeda-beda. Nah, dari 11 ini, terdapat sebagian yang merupakan data kuantitatif dan terdapat sebagian juga yang merupakan data kualitatif. Lalu mana yang bersifat kuantitatif dan mana yang bersifat kualitatif? Pertama-tama mari kita lihat yang bersifat kuantitatif. Data yang bersifat kuantitatif di sini adalah data mengenai penjualan video games di Amerika Utara, Eropa, Jepang, wilayah lainnya, juga keseluruhan di seluruh dunia. Data-data yang disajikan ini merupakan angka penjualan yang dapat dikenakan operasi matematika seperti mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum, serta rata-rata. Lalu, data-data ini termasuk kuantitatif apa? Kuantitatif yang bersifat kontinu atau yang diskrit. Nah, berdasarkan data-data yang telah disajikan, maka kita dapat simpulkan bahwa penjualan video games ini merupakan data yang bersifat kuantitatif kontinu. Kenapa? Karena data tersebut disajikan dalam jutaan, yang berarti nilai yang disajikan dapat berupa angka koma, yang berarti penjualannya hanya sekitar 1000 sekian. Maka dari itu, dapat kita ketahui bahwa jenis data yang disajikan pada kolom penjualan semuanya adalah kuantitatif kontinu. Berikutnya, kita akan melihat mengenai data yang bersifat kualitatif. Di sini ada 2 buah data yang menggunakan angka yang termasuk ke dalam kategori kualitatif, yaitu bagian rank dan juga bagian tahun. Mengapa? Karena keduanya bukanlah data yang dapat dikenakan operasi matematis. Rank adalah berupa urutan, dan tahun hanyalah berupa nama-nama atau waktu yang menunjukkan kapan video games tersebut diluncurkan. Sehingga kita tidak dapat menghitung rata-rata, nilai maksimum, ataupun nilai minimum. Selanjutnya, kita akan melihat bagian publisher, juga bagian platform, dan bagian genre. Ketiganya merupakan data kualitatif yang bersifat nominal. Mengapa demikian? Karena pilihan-pilihan untuk data tersebut adalah luas. Artinya, tidak dapat dibatasi oleh 2 pilihan saja seperti biner,
atau hanya beberapa pilihan saja seperti pada data ordinal. Maka dari itu, karena cakupannya yang luas atau bahkan pengguna dapat menginput sendiri, kita dapat kategorikan bahwa data-data ini merupakan data kualitatif yang bersifat nominal. Jadi pada dataset kali ini, terdapat data yang bersifat kualitatif dan data yang bersifat kuantitatif. Semua data kualitatif bersifat kualitatif nominal, dan semua data kuantitatif bersifat kuantitatif kontinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaffi Rizky Kosasih dari kelompok 5 K01 Pengenalan Komputasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian statistik dasar dari data yang kita miliki, yaitu data penjualan game. Baik, pertama-tama kita akan melakukan analisis terhadap kolom tahun. Nah, untuk kolom tahun ini, kita hanya akan memperlihatkan sampel data dan juga beberapa distribusi banyaknya game per tahun. Berikut adalah 10 tabel yang menunjukkan game-game yang pertama kali dibuat. Nah, terlihat pada tabel tersebut, platform 2600 berperan sebagai pelopor industri game untuk masa kini, dengan publisher didominasi oleh Atari dan Activision. Dan tahun pembuatan game-game tersebut ialah 1980 sampai dengan 1981. Selanjutnya, kita akan melihat 10 game yang terakhir kali dibuat. Game-game ini dibuat sekitar tahun 2016 sampai 2020. Terlihat juga bahwa publisher dan platformnya sudah mulai beragam, tidak hanya Activision dan Atari saja. Dan juga genre-genrenya juga mulai beragam juga, semakin kreatif dalam perkembangan industri game ini. Dan kita juga akan melihat distribusi dari banyaknya game yang muncul. Kurang lebih seperti ini. Terlihat bahwa terjadi lonjakan pada tahun-tahun tertentu yang menunjukkan bahwa industri game ini tuh berkembang pesat. Banyak bisnis, pebisnis dan sebagainya yang ingin bersama-sama membangun industri game ini. Perkenalkan, nama saya Kalista Suci Nugrahani, NIM 160201181 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan bagian visualisasi dan bab bagian korelasi. Untuk bab bagian visualisasi, yang pertama ada perbandingan kategori. Untuk membandingkan kategori, digunakan bar chart atau grafik batang. Bar chart yang akan ditampilkan adalah bar chart perbandingan penjualan dari 10 publisher dengan penjualan global tertinggi dan 10 game dengan penjualan global tertinggi. Yang pertama, ada grafik rincian sales 10 publisher dengan total global sales tertinggi. 10 publisher video game dengan total sales global tertinggi adalah Nintendo, Electronic Arts, Activision, Sony Computer Entertainment, Ubisoft, Take-Two Interactive, THQ, Konami Digital Entertainment, Sega, dan Namco Bandai Games. Dari 10 publisher video game tersebut, 5 diantaranya merupakan publisher dari Jepang, yaitu Nintendo, Sony, Konami, Sega, dan Namco Bandai Games. 4 berasal dari Amerika, yaitu Electronic Arts, Activision, Take-Two Interactive, dan THQ. Dan 1 merupakan publisher dari Prancis, yaitu Ubisoft. Di grafik, warna merah melambangkan penjualan di pasar Amerika Utara atau NA Sales, warna biru melambangkan penjualan di pasar Uni Eropa atau EU Sales, warna kuning melambangkan penjualan di pasar Jepang atau GP Sales, dan warna hijau melambangkan penjualan di pasar selain ketiga pasar besar tersebut, atau Other Sales. Terlihat di perusahaan atau publisher selain dari Jepang, penjualan di pasar Jepang mereka sangat tipis dibandingkan dengan penjualan di pasar lain. Sedangkan di 5 publisher Jepang, memiliki penjualan yang cukup signifikan di pasar Jepang, ditandai dengan bar chart kuning yang lumayan tebal. Bahkan, bar kuning milik Namco Bandai Games adalah bar yang paling tebal di antara bar miliknya yang lain. Selanjutnya, ada grafik
10 video game dengan total global sales tertinggi. Nama dari 10 video game tersebut ada Wii Sports, Super Mario Bros., Mario Kart Wii, Wii Sports Resort, Pokemon Red/Pokemon Blue, Tetris, New Super Mario Bros., Wii Play, New Super Mario Bros. Wii, dan Duck Hunt. 10 video game tersebut merupakan rilisan Nintendo, yaitu publisher dengan global sales tertinggi. Bisa dilihat di bar chart sebelumnya. Untuk warna yang digunakan dalam grafik berikut, warna biru melambangkan NA sales atau penjualan di pasar Amerika Utara, warna kuning melambangkan EU sales atau penjualan di pasar Uni Eropa, warna hijau melambangkan GP sales atau penjualan di pasar Jepang, warna merah melambangkan other sales atau penjualan di pasar lainnya, dan warna ungu merupakan global sales. Dari 10 video game yang ditampilkan di bar chart tersebut, video game dengan penjualan di pasar Amerika Utara tertinggi adalah Wii Sports. Kemudian untuk penjualan di pasar Uni Eropa tertinggi adalah Wii Sports juga. Untuk penjualan di pasar Jepang yang tertinggi adalah Pokemon Red/Pokemon Blue. Dan terakhir untuk penjualan tertinggi di pasar lainnya adalah Wii Sports. Visualisasi yang kedua adalah visualisasi perubahan terhadap waktu. Untuk mengamati perubahan terhadap waktu, digunakan line chart. Line chart yang akan ditampilkan adalah line chart jumlah video game yang dirilis per tahun dan jumlah video game yang dirilis Nintendo per tahun menurut platform. Berikut adalah grafik jumlah video game yang diterbitkan per tahun. Dari grafik jumlah video game yang dirilis per tahun, terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah video game yang dirilis dari tahun 1980 sampai antara tahun 2005-2010. Puncaknya yaitu di antara 2005-2010. Kemudian menurun dengan cukup drastis. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama fakta bahwa mulai tahun 2010 dan seterusnya, handphone semakin canggih dan konsumen atau orang-orang mulai beralih ke mobile games, game yang di handphone, yang lebih praktis untuk dibawa kemana saja dibandingkan video games. Grafik yang kedua adalah grafik jumlah video game yang diterbitkan Nintendo per tahun menurut platform. Perlu untuk diketahui bahwa Nintendo hanya merilis game di platform miliknya saja. Dari grafik tersebut, platform yang pernah dirilis Nintendo ada 3DS, DS, GB, GBA, GC, N64, NES, SNES, Wii, dan Wii U. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa saat sebuah platform baru dirilis, Nintendo akan mengeluarkan banyak game di platform tersebut. Bisa dikatakan, hal tersebut merupakan strategi pemasaran produk konsol atau platform milik Nintendo. Saat produk platform yang baru keluar, Nintendo perlahan-lahan mulai mengurangi jumlah video game yang dirilis di platform yang lama. Sehingga, apabila konsumen ingin memainkan game rilisan Nintendo yang baru, konsumen harus membeli konsol Nintendo yang baru pula. Urutan rilis platform Nintendo dapat terlihat di grafik tersebut, yaitu dimulai dari NES, kemudian GB atau Game Boy, SNES, lalu N64 atau Nintendo 64, GBA atau Game Boy Advance, GC atau GameCube, DS atau Nintendo DS, Wii, lalu 3DS, dan terakhir Wii U. Visualisasi yang ketiga ada hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Untuk mengamati hierarki dan hubungan keseluruhan bagian, digunakan pie chart. Pie chart yang akan ditampilkan adalah pie chart total sales per pasar dan global sales per genre. Berikut adalah pie chart total sales per pasar dan total penjualan global.
terlihat bahwa penjualan di pasar Amerika Serikat memengaruhi hampir 50% dari penjualan global suatu video game. Hal ini menunjukkan bahwa pasar Amerika Utara memiliki daya beli yang tinggi. Pengetahuan ini dapat dimanfaatkan oleh para publisher video game untuk lebih memfokuskan pemasaran produk video gamenya di pasar Amerika Utara. Berikutnya, ada pie chart total penjualan secara global per genre. Terlihat bahwa genre action memiliki penjualan global terbesar di antara genre lainnya, diikuti dengan genre sports, kemudian genre shooter. Genre adventure, strategi, dan puzzle merupakan 3 genre dengan penjualan global terendah. Berikutnya adalah visualisasi scatterplot sekaligus bab bagian korelasi. Untuk mengamati korelasi antar dua hal, digunakan scatterplot. Scatterplot yang akan ditampilkan adalah scatterplot korelasi antara jumlah video game suatu publisher dengan global sales-nya dan scatterplot korelasi antara sales di pasar Amerika Utara dengan sales global. Berikut adalah grafik scatterplot jumlah game suatu publisher dengan global sales-nya. Scatterplot tersebut memiliki koefisien korelasi 0,79896247314991. Nilai koefisien korelasi ini mendekati high positive correlation, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah game yang diproduksi suatu publisher berkorelasi dengan global sales secara keseluruhan. Keduanya cenderung berbanding lurus. Artinya, ketika terjadi penambahan jumlah game yang diproduksi suatu publisher, nilai global sales juga akan cenderung meningkat, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya adalah scatterplot NA sales dengan global sales. Scatterplot tersebut memiliki koefisien korelasi 0,94147357125515. Nilai korelasi ini mendekati perfect positive correlation, yang berarti kedua variabel ini sangat mempengaruhi nilai satu sama lain dan searah. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa memang penjualan video games di Amerika Utara berkontribusi terbesar terhadap global sales secara keseluruhan. Kontribusi yang sangat besar ini membuat global sales sangat bergantung terhadap NA sales. Sekian dari saya. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kahfi Rizky Kostasi, NIM 160200066. Sekarang saya akan membahas bagian pembersihan data untuk analisis penjualan game. Tentunya, pertama-tama kita harus mendeskripsikan tingkat kekotoran data yang kita miliki. Kita dapat melakukannya dengan algoritma berikut ini. Nah, terlihat bahwa terdapat 271 atau sekitar 1,63% data yang kosong pada kolom tahun dan 58 atau sekitar 0,35% data yang kosong pada kolom publisher tersebut. Selain data kosong yang diperlihatkan secara langsung tadi, kita juga dapat memunculkan suatu data kosong yang lain yang akan tampak jika kita melakukan berbagai algoritma tertentu. Nah, contohnya itu seperti ini. Pada tabel ini, kita ingin mengetahui banyaknya game yang dirilis oleh suatu platform pada tahun tertentu. Nah, tentunya akan terdapat banyak data kosong atau data kotor yang disebabkan oleh belum merilisnya suatu platform pada tahun tertentu. Oleh karena itu, data kosong tersebut akan mengganggu proses pengolahan data, terutama saat visualisasi, sehingga kita harus melakukan pembersihan terhadap data kosong tersebut. Pembersihan data kosong pada dasarnya terdiri dari dua solusi, yaitu yang pertama, kita dapat melakukan penghapusan secara langsung, atau kita dapat melakukan pengisian data kosong. Tentunya,
pemilihan cara harus dipertanggungjawabkan dan dicermati penggunaannya agar memberikan konsekuensi pengubahan data seminimal mungkin. Untuk langkah pertama, penghapusan data, kita dapat melakukan algoritma .drop_NA. Nah, algoritma ini itu akan menghapus seluruh baris yang memiliki data kosong. Penghapusan data kosong sangat baik bila digunakan misal dalam proses sorting data tentunya. Contohnya seperti tabel berikut ini. Nah, tabel ini tuh menunjukkan sorting data berdasarkan tahun terakhir perilisan game. Terlihat bahwa dengan tahun terakhir yang ada bukanlah 1980, tidak sesuai dengan rentang yang telah kita tentukan sebelumnya. Kita juga tidak dapat mengisi data tersebut dengan bilangan sembarang karena akan menimbulkan distorsi terhadap data yang kita miliki. Oleh karena itu, lebih baik data kosong ini dihapus dan diberlakukan algoritma tersebut sehingga proses sorting data menjadi seperti ini. Nah, terlihat kan bahwa kolom NaN pada tahun tuh langsung menghilang. Selanjutnya, selain dari bentuk tabel tersebut, kita juga dapat melakukan proses pembersihan data yang akan terlihat pada visualisasi. Contohnya seperti ini. Nah, grafik tersebut itu merupakan distribusi banyaknya genre video game tertentu terhadap waktu. Terlihat tanpa penghapusan data kosong, grafik yang tersedia kurang relevan dan akan sangat membingungkan karena terdapat grafik yang terputus-putus. Oleh karena itu, kita akan melakukan algoritma penghapusan data kosong. Maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Terlihat grafik yang terputus tadi sudah tidak ada dan visualisasi yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menyampaikan makna yang sebenarnya ingin disampaikan oleh visualisasi tersebut. Tentunya, penghapusan data bukanlah sesuatu yang selalu ideal. Ada kalanya, penghapusan data secara langsung akan mengakibatkan hal fatal, sehingga kita juga akan memanfaatkan pengisian data untuk penafsiran secara visual. Tata cara pengisian pun tergolong sederhana. Kita dapat menuliskan tambahan sebagai berikut. .fill NA buka kurung 0 tutup kurung. Nah, algoritma tersebut itu untuk mengisi data kosong dengan nilai 0. Mengapa pengisian data kosong tersebut merupakan hal yang penting? Kita dapat melihatnya dari contoh grafik sebagai berikut. Ini adalah grafik sebelum pembersihan data. Nah, ketika kita melakukan penghapusan data secara langsung, grafiknya menjadi seperti ini. Terlihat data yang seharusnya dapat divisualisasikan dengan grafik malah menghilang dan tidak dapat dilakukan pengolahan. Mengapa hal ini terjadi? Tentunya karena setiap komponen yang ada dalam data tersebut memiliki data kosong. Hal tersebut disebabkan tidak semua platform yang terdapat pada data setiap tahun mengeluarkan suatu produk game. Berikut adalah sampel data dari data grafik yang tadi sudah ditampilkan. Terlihat bahwa setiap komponen memiliki data kosong. Contohnya platform Wii yang berperan sebagai data kosong karena memang belum ada platform Wii pada tahun 1980 sampai 1996. Nah, contoh lainnya itu seperti platform 2600 yang tidak bertahan lama dan langsung berperan sebagai data kosong sejak tahun 1990. Oleh karena itu, kita dapat melakukan metode pengisian data kosong dengan bilangan 0 karena memang tidak tersedia platform tersebut pada tahun tertentu, sehingga tabel yang ada menjadi seperti ini. Nah, dengan tabel seperti itu, kita dapat melihat perubahan grafik before dan after-nya kurang lebih seperti ini. Terlihat grafik tidak terputus-putus dan lebih relevan untuk dilakukan analisis secara visual. Kesimpulan dari pembersihan data ini
adalah kita harus tetap mencermati penggunaan penghapusan data ataupun pengisian data agar tidak memiliki distorsi yang parah, sehingga data yang ada kita tetap dapat menganalisis dan melakukan pengolahan secara akurat dan tepat. Sekian dari saya, Kavi Rizky Kosasi, dan terima kasih.